Kalau ngomongin soal Pokemon, pastinya yang terpikirkan di era sekarang atau di zaman sekarang yaitu kartu Pokemon. Makin banyak orang influencer, freelancer, atau nggak mereka itu YouTuber, makin banyak mereka itu lagi boxing, live streaming, unboxing lagi buka-buka kartu Pokemon segala macam ya. Nah tentunya hal ini tuh kayak bisa dibilang banyak lah orang yang bisa kalau misalnya investasi zaman sekarang itu yang paling baik atau yang paling cair lah atau cuan itu yaitu investasi Pokemon. Tentunya ya sebenarnya sih bukan kayak saham ya yang naik turun atau nggak bukan Bitcoin. Tapi karena apa ya? Karena orang-orang tuh lagi hype aja gitu buat ngoleksi suatu hal kayak kartu Pokemon ini sendiri di komunitasnya sendiri, komunitas Pokemon TCG. Jadi ya bisa meledak, kadang juga bisa turun. Tentunya bisa dibilang juga di zaman sekarang ini potensial banget. Karena apa? Pertama tentunya booster box. Nah, booster box sendiri karena apa istilah katanya itu paling gampangnya itu masih tersegel lah atau masih awal-awal. Nah, tentunya karena investasi yang paling aman itu ketika mereka itu ya benar-benar dari pabriknya langsung gitu. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya masih kesegel, tentunya isinya itu belum kesentuh sama sekali sama player-player yang lain atau orang-orang lain. Jadi makin lama yang kesegel, pastinya bisa dibilang makin langka. Dan kalau misalnya udah nggak diproduksi atau makin langka, biasanya harganya ini makin pelan makin naik ya guys ya. Yang kedua tentunya kartu lama. Kartu lama ini bisa dibilang ya udah kartu legendaris gitu. Kayak lu mungkin punya Vespa dulu, zaman dulu ketika lu jual zaman sekarang pastinya ya udah jadi barang antik gitu, dan otomatis harganya itu malah makin naik. Sama halnya kayak kartu Pokemon. Kartu Pokemon ini kalau misalnya lu kumpulin dari generasi awal, tentunya yang dicari itu ikoniknya. Karena kalau misalnya kondisinya itu makin mulus dan juga makin ikonik di zaman generasi awal, pastinya harganya itu malah makin jauh gitu, makin benar-benar pesat lah. Bahkan sampai 1M juga ada guys ya, kartu-kartu Pokemon seperti ini. Hanya kartu guys, bayangin, hanya kartu bisa seharga 100 juta, 500 juta, bahkan sampai 1M, 2M ya guys ya. Yang ketiga tentunya kartu yang sudah di-graded atau bisa dibilang udah dikasih penilaian lah kalau misalnya itu kartu yang layak dan punya nilai atau sebuah kualitas yang bagus itu dari produksi yang langsung. Karena orang-orang tuh suka aja gitu kalau misalnya mereka itu udah dapat gradednya sendiri atau dapat pengakuan lah. Karena ya udah, jadi kalau misalnya lu udah dapat, jadi gampang gitu buat ngejual ke mungkin komunitas atau nggak mungkin ke penjual sellersnya yang mereka itu ya banyak lah. Kalau misalnya lu ke Jepang banyak tuh orang-orang yang ngejual kayak gini. Yang terakhir tentunya karena promo atau ada sebuah event yang limited edition. Nah pastinya ketika ada kartu yang keluar di suatu event, tentunya pasti kalau misalnya harganya mahal, pastinya barang itu sedikit. Nah dari sinilah banyak tuh kayak supply and demand dimainin guys ya. Makanya pentingnya peran kalau misalnya barang sedikit dan permintaan banyak, ya udah mereka bakal memarkup harganya lebih jauh, lebih mahal. Karena ya emang susah didapetin dan pasti ada orang yang ngejual atau yang ngebeli ya guys ya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Pendapat kalian tentang investasi Pokemon itu worth atau enggak di zaman sekarang, apalagi di ekonomi sekarang yang masih turun tuh saham, Bitcoin segala macamnya. Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.